Anak-anak, Ya, Pak. selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi siswaku, selamat pagi siswiku, selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, pagi. Weh. Masih semangat? Oke anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita melaksanakan doa bersama terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan pimpin doanya di depan kelas. Oke teman-teman, supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Oke. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Membaca doa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizky. Anak-anak, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir pembelajaran. Anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak punya satu game nih, punya speaking biar anak-anak semangat belajar matematika. Guru membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, oke. Anak-anak, Semangat dong. Oke. Sebelum Bapak melaksanakan pembelajaran, Bapak ingin tahu nih kehadiran Guru mengecek kehadiran siswa sebelum pembelajaran. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari Guru ini, mengingatkan Bapak kembali ingin topik kemarin pembelajaran kita yang belajar sudah tentang dipelajari. terkait bentuk Aljabar. aljabar. Oh, udah lupa ya? Oke anak-anak. Minggu kemarin kita belajar terkait bentuk aljabar. Apakah ada yang masih ingat terkait bentuk aljabar? Guru menanyakan apakah ada yang masih mengingat pembelajaran sebelumnya. Adalah bentuk dari matematika yang diwakili oleh huruf-huruf untuk menggantikan angka yang belum diketahui nilainya. Oke, bagus. Nah, tepuk tangan. Nah, menurut Jarina bahwa bentuk aljabar adalah bentuk yang mewakili menggunakan huruf yang dimana hurufnya itu belum diketahui nilainya atau hasilnya. Oke, ada yang lagi? Angkat tangan. Oke, Asri. Bentuk aljabar adalah cabang matematika yang memakai tanda-tanda dan huruf-huruf dalam memberi gambaran mewakili angka-angka. Bagus, tepuk tangan dong. Nah, menurut Asri bahwa bentuk aljabar itu adalah bentuk yang menyajikan tanda-tanda huruf-huruf yang dimana nilainya itu sama belum diketahui. Oke, untuk sekarang kita belajar terkait masih bentuk aljabar, tetapi kita mengaitkan bentuk aljabar ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak buka dulu. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak ingin Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menyusun bentuk aljabar berdasarkan unsurnya. Nah, anak-anak nanti saya harapkan bisa menyusun bentuk aljabar berdasarkan unsurnya. Nah, poin kedua, membuat model matematika dengan mengaitkannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, poin ketiga, mengidentifikasi konstanta, koefisien, dan variabel pada bentuk aljabar dan mengaitkan masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mensubstitusikan nilai ke dalam peubah pada bentuk aljabar. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Guru memberikan motivasi pembelajaran. bahwasanya mempelajari bentuk aljabar adalah untuk bisa menyelesaikan permasalahan di bidang matematika. Bahkan dalam bidang matematika itu bisa menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak,
Bapak sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin Guru membuat kelompok kecil dalam pembelajaran. setiap kelompoknya masing-masing. Silahkan bersama kelompok-kelompoknya. Minggu kemarin. Kalau sudah bersama kelompoknya, kita mulai aja nih pada pembelajaran hari ini, yaitu terkait bentuk aljabar, tetapi penyusunannya kepada kehidupan sehari-hari. Lebih tepatnya menyusun bentuk aljabar. Oke anak-anak, Bapak minta perwakilan dari kelompoknya. Siswa menonton sebuah video pembelajaran untuk diamati dan didiskusikan bersama kelompoknya. Ketika sudah di-scan, silahkan simak, amati apa yang ada dalam video itu. Oke ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Coba. Oke anak-anak. Nah, Bapak ingin tanya nih terkait apa yang kalian... Guru menanyakan hasil pengamatan siswa dalam video tersebut. Kelompok Rizky. Silakan. Ya Pak, izin menjelaskan terkait video singkatnya. Jadi itu tentang dua teman yang bernama Andi dan Tina. Bahwasannya Tina bertanya apakah buah apa yang Andi beli. Ternyata Andi membeli 2 buah apel dan 1 semangka. Kemudian Andi bertanya buah apa yang Tina beli. Tina membeli 3 buah apel dan 1 semangka. Oke, tepuk tangan. Oke, bagus banget. Tepuk tangan dong. Kelompok berapa yang belum? Oh, kelompok siapa yang belum? Udah semua? Udah, oke, makasih. Nah, dari video tersebut itu adalah salah satu contoh menyusun bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Guru membahas ulang serta mengomentari diskusi Andi itu kelompok. berapa tadi? Iya, 2 apel. Nah, oke. Gimana kalau kita ubah ke dalam bentuk aljabar? Oke, Bapak ambil ini dulu. Nah, oke. Biar simple. Nah, Andi tadi berapa? 2 semangka. 2 apel dan 1 semangka. Nah, ini adalah bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti ketika apel diubah ke dalam permisalan A dan B itu sebagai semangka. Ini adalah bentuk simpel dari aljabar. Nah, terus siapa lagi tadi? Satu lagi? Tina. Tina membeli 3 apel. 3 apel, Dan satu semangka. Oke. Berarti ini adalah bentuk dari aljabar dari video tersebut. Oke. Anak-anak, Guru menanyakan sejauh mana siswa memahami materi hasil Bapak diskusi. punya satu tantangan nih ketika anak-anak sudah paham semua terkait bentuk aljabar. Coba, kalau ada yang nggak paham, silakan angkat tangan. Apakah paham semua? Paham, Pak. Nah, berarti kalau udah paham, Bapak ingin nih punya satu tantangan nih buat anak-anak terkait bagaimana menyusun bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Guru memberikan tantangan kepada siswa sejauh mana siswa memahami materi. depan Memberikan hadiah. satu hadiah. Aulia berani? Iya, Bapak. Oke, kepada Aulia dipersilakan ke depan. Nih.
si ayam itu sebagai Z. Oke, mana tepuk tangan dong? Tepuk tangan. Nih, ada hadiah buat Aulia. Yeay. Nah, ada yang berani lagi? Ada yang berani? Oke. Nah, Bapak jelaskan dulu nih terkait apa yang tadi Aulia sampaikan. Nah, dari pemodelan Guru memberikan tersebut, pemahaman kepada bahwasannya siswa bagaimana ini menyusun menceritakan bentuk sebuah aljabar pengembala. dari soal Nah, si sebelumnya. pengembala tersebut mempunyai ternak. Ternaknya berapa? 175. 175. Bapak tanya kerbaunya ada berapa? Wah, belajar matematika. Oke. Kambingnya ada berapa? 50. Ayamnya? Nah, ini adalah bentuk dari aljabar. Ketika kita ingin mengubah ke dalam secara singkat ya. Oke. Ini anak-anak sudah mulai tidak semangat nih. Guru Coba, Bapak, mengondisikan minta kelas semangat dong. agar tetap kondusif. Oke. Belum, Bapak belum kasih kodenya. Coba tepuk semangat. Oke, biar tambah semangat belajar lagi nih. Oke, nah anak-anak, Guru orang memberikan yang sukses motivasi itu di adalah orang sela-sela yang berani pembelajaran. ke depan dan orang yang berani melangkah lebih dulu daripada orang lain. Nah, ini adalah bentuk dari Aulia berani maju ke depan meskipun tidak berani saja itu adalah sebuah proses yang baik. Itu adalah hal yang baik ya. Maka anak-anak harus berani memaju ke depan. Oke. Nah, ini nih kita terkait unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Nah, unsur yang pertama nih, Bapak ingin adalah koefisien. Nah, koefisien itu adalah bilangan yang menyatakan faktor pengali dari suatu. Oke, contohnya kayak gini nih, anak-anak. Nah, di sini kan ada namanya koefisien dalam bentuk aljabar. Minggu kemarin kita sebenarnya udah mempelajari terkait koefisien. Bapak ingatkan kembali nih. Oke, koefisien. Koefisien itu adalah biasanya gini. Nah, kayak digambar nih dari ada kerbau, ada enggak, ada kerbau, ada variabel. Mulai gak fokus nih anak-anak semua. Nah, kerbaunya itu ada 25. Nah, 25 ini adalah bentuk dari koefisien. Nah, ini koefisien nih. Karena ada pendamping dari variabel. Nah, ini sebelum. Nah. Oh iya. Ada koefisien, ada variabel, ada kata. Coba ada yang masih ingat nggak terkait variabel itu apa? Variabel itu pengubah. Coba mengubah. Ada lagi? Variabel itu apa? Sama, Pak. Sama. Ada lagi pendapat terkait variabel itu apa? Suatu bentuk aljabar Oke. yang disimbolkan dengan huruf-huruf yang memiliki nilai tapi nilainya belum diketahui. Nah, itu adalah bentuk aljabar, bukan dari variabel. Variabel itu kata Rizky tadi benar adalah pengubah, singkatnya gitu ya. Nah, Bapak punya tabel nih biar anak-anak lebih paham lagi nih terkait bagaimana menyusun bentuk aljabar. Nah, di sini ada sebuah bagan, sebuah kolom ya, sebuah kolom. Yang mana kolom pertama itu berisi apa? Guru memberikan tantangan kepada semua kelompok dalam bentuk aljabar dalam tabel. 2Y. Oke, kan ini ada 5 kolom. Coba Bapak tanya nih ke kelompok Aulia. Coba yang kolom kedua ini bentuk aljabarnya gimana? 1X berarti keterangannya apa? Satu kerbau. Oke, bagus. Nah, coba yang ketiga kelompok siapa ya? Kelompok Asri, coba. 3Z.
3 jet. Keterangannya apa? 3 ayam. 3 ayam. Oke, bagus. Nah, keterangannya apa? 3 ayam tambah 1 kambing tambah 1 kerbau. Kerbau. Oke, mantap sekali. Oke, anak-anak. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan terkait bagaimana menyusun sebuah bentuk aljabar ke dalam. Nah, oke, kita baca bareng-bareng. Guru menjelaskan bagaimana menyusun bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Orang berusaha, dalam waktu bersamaan mereka berdua mendapatkan pesanan untuk membuat dalam jumlah yang berbeda. Yang harus dibeli oleh Bu Desi 3 karung tepung, karung kelapa, dan 4 kerak telur. Sedangkan Bu Sipa membeli 5 karung tepung, 6 telur. Oke, karena katakan oke. Jualan kue pun mengirimkan makan dalam kue tersebut dalam sebuah mobil. Nah, pertanyaannya, Bentuk aljabar pesanan Bu Desi dan Bu Syifa ketika dibawa oleh mobil bak tersebut. Oke, Bapak jelaskan nih bagaimana menyusun bentuk aljabar ke dalam menyusun sebuah cerita ke dalam bentuk aljabar. Oke. Bapak tulis Bu Desi nih. Bu Desi. Nah, Bu Desi ini Y tambah 10 Z. Oke. Siswa menanyakan apa yang tidak dipahami dalam materi. Pernyataan Bapak tadi. Bapak mau tanya Pak, itu yang 3X ditambah 5A kan hasilnya 8. Ya. A itu digimanain Pak, ditambah aja apa, harus digimanain Oh, lagi. oke. Makasih Sipa. Nah, dari pertanyaan Sipa, kenapa 3X dan 5Y itu bisa menjadi 8X? Itu gini nih. Contohnya kayak gini. Misal Sipa membawa sebuah telur. Dan terus Bu Desi juga membawa telur. Nah, telur Desi itu ingin dibawakan oleh Sipa. Berarti telur yang dibawa Sipa adalah 8. Misal gini. Misal Sipa itu membawa telur berapa tadi? 3. Dan Desi membawa telur 5 ya. Nah, karena Desi gak mau membawa telur, nah kasihlah ke Sipa. Berarti jumlah telurnya itu bertambah 5. Berarti jadi 8X. Lebih kepada operasi tambahan. Berarti ya. Makasih Sipa sudah bertanya. Ada lagi yang bertanya? Oke. Nah, itulah bagaimana kita menyusun sebuah bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Berarti bisa memudahkan kita dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dipahami? Sudah Bapak. Oke. Nah, Bapak punya satu tantangan nih, biar kan kita ini kelompok ya. Guru menyebarkan LKPD untuk dikerjakan bersama kelompok masing-masing dan dipresentasikan di depan kelas hasil diskusinya.
karena kita kerja kelompok. Oke, mana tepuk tangannya? Tepuk tangan dong. Semangat, semangat. Setelah hasil diskusi di depan kelas bersama kelompoknya. Oke, coba sob, silahkan presentasikan apa yang kalian pahami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih pembelajaran hari ini. Guru dan siswa menyimpulkan bersama terkait pembelajaran yang dilakukan. Aljabar adalah bentuk yang penyajiannya itu menggunakan huruf, di mana hurufnya itu belum diketahui nilainya. Oke. Dan bisa digunakan dalam kehidupan hari-hari. Oke. Guru memberikan asesmen individu kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. Perhatiannya? Ya, oke. Mohon perhatiannya. Iya, Oke. Anak-anak. Nah, Bapak ingin. Nah, karena tugasnya nanti kerjain ya di rumah. Guru memberikan refleksi terkait pembelajaran hari yang dilakukan. Oke, makasih Rizky. Nah, Guru menutup pembelajaran dengan berdoa. Untuk menutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu. Oke, untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Silakan di bangku aja. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Oke, kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Silakan